Auzubillahi minas syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang mukmin. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah, gemetar hatinya dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah imannya dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan berdasar kebenaran meskipun sesungguhnya sebagian orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu Nabi Muhammad tentang kebenaran perang Badar setelah nyata bahwa mereka pasti menang seakan-akan mereka dihalau pada kematian dan melihat sebab kematian itu. Ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah milikmu, sedangkan kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah milikmu. Akan tetapi, Allah hendak menetapkan yang benar dengan ketentuannya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Agar Allah menetapkan yang benar dan menghilangkan yang batil, walaupun para pendosa itu tidak menyukainya. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia mengabulkannya bagimu seraya berfirman, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu berupa 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Allah tidak menjadikannya bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk sebagai penenteraman darinya dan menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersamamu. Maka, teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kelak aku akan menimpakan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kufur. Maka, tebaslah bagian atas leher mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Demikian itu hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu, dan di hari kiamat sesungguhnya bagi orang-orang kafir ada azab neraka. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertemu orang-orang kafir yang akan menyerangmu, janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur. Siapa yang mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, ia pasti akan kembali dengan membawa kemurkaan Allah. Tempatnya adalah neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar melainkan Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Demikian itu adalah kemenangan yang besar dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.
Jika kamu kaum kafir meminta putusan tentang pihak mana yang benar, sungguh putusan itu telah datang kepadamu. Kemenangan kaum muslim pada perang Badar. Jika kamu berhenti memusuhi Rasul, itulah yang lebih baik bagimu. Jika kamu kembali melakukan kezaliman serupa, niscaya kami akan kembali mengalahkan kamu. Pasukanmu sedikit pun tidak akan dapat menolak bahaya darimu biarpun banyak jumlahnya. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah dan larangannya. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik dan musyrik yang berkata, "Kami mendengarkan." Padahal mereka tidak mendengarkan. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk yang bergerak di atas bumi dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Seandainya Allah mengetahui ada kebaikan pada diri mereka, pasti Dia jadikan mereka dapat mendengar. Seandainya Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling dan memang memalingkan diri. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul Nabi Muhammad apabila Dia menyerumu pada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah maha keras hukumannya. Ingatlah ketika kamu umat Islam masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi, maka saat itu kamu takut bahwa orang-orang akan menculikmu, lalu Dia Allah memberimu tempat menetap, Madinah. Menjadikanmu kuat dengan pertolongannya, dan memberimu rezeki yang baik agar kamu bersyukur. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu, dan mengampunimu. Allah memiliki karunia yang besar. Ingatlah ketika orang-orang yang kufur merencanakan tipu daya terhadapmu Nabi Muhammad untuk menahan, membunuh, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, "Sungguh, kami telah mendengar yang seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat mengucapkan yang seperti ini juga." Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Ingatlah ketika mereka berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini adalah kebenaran dari sisimu, hujanilah kami dengan batu dari langit atau datangkanlah kepada kami azab yang sangat pedih." Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama engkau Nabi Muhammad berada di antara mereka dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampunan. Mengapa Allah tidak mengazab mereka, sedangkan mereka menghalang-halangi orang untuk beribadah di Masjidil Haram? Mereka bukanlah orang-orang yang berhak menjadi pengurusnya. Orang yang berhak menjadi pengurusnya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Salat mereka di sekitar Baitullah tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan.
maka rasakanlah azab ini karena kamu selalu kufur. Sesungguhnya orang-orang yang kufur menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian hal itu menjadi penyesalan yang besar bagi mereka. Akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke jahanamlah orang-orang yang kufur itu akan dikumpulkan. Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu Dia menumpukan semuanya. Kemudian, Dia memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Katakanlah Nabi Muhammad kepada orang-orang yang kufur itu, jika mereka berhenti memerangi Nabi, niscaya akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Jika mereka kembali lagi, sungguh berlaku sunnah, aturan Allah, untuk menjatuhkan sanksi atas orang-orang terdahulu. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah penganiayaan atau syirik dan agama seutuhnya hanya bagi Allah. Jika mereka berhenti dari kekufuran, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jika mereka berpaling, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ketahuilah, sesungguhnya apapun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad pada hari Al-Furqan, pembeda, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yaitu, ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat kota Madinah dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh dari kota Madinah. Sedangkan kafilah itu berada lebih rendah daripada kamu. Seandainya kamu mengadakan perjanjian untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu, tetapi pertempuran itu terjadi supaya Allah melaksanakan suatu urusan yang harus terjadi, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata pula. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu Nabi Muhammad di dalam mimpimu dalam jumlah sedikit. Seandainya Allah memperlihatkan mereka kepadamu dalam jumlah banyak, niscaya kamu gentar dan kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu, tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang ada dalam hati. Ingatlah ketika Dia memperlihatkan mereka kepada kamu, orang-orang beriman, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu dan Dia memperlihatkan kamu berjumlah sedikit dalam penglihatan mereka supaya Allah melaksanakan suatu urusan yang harus terjadi. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Taatilah Allah dan Rasul-Nya, janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, serta bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, ria, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah Maha meliputi apa yang mereka kerjakan. Ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini dan sesungguhnya aku adalah penolongmu.
Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan berbalik ke belakang seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, sesungguhnya aku melihat para malaikat yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Allah sangat keras hukumannya." Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya berkata, mereka orang-orang mukmin ditipu oleh agamanya. Allah berfirman, siapapun yang bertawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Seandainya engkau melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah-wajah dan punggung-punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa yang membakar. Yang demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan sesungguhnya Allah sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi sangat keras hukumannya. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Maka, kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya dan kami tenggelamkan Fir'aun bersama pengikutnya. Semuanya adalah orang-orang zalim. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk melata dalam pandangan Allah ialah orang-orang yang kufur karena mereka tidak beriman. Yaitu, orang-orang yang engkau telah mengikat perjanjian dengan mereka, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya sedangkan mereka tidak bertakwa. Maka jika engkau Nabi Muhammad benar-benar mendapati mereka dalam peperangan, cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran. Jika engkau Nabi Muhammad benar-benar khawatir akan terjadi pengkhianatan dari suatu kaum, kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara seimbang, adil dan jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai para pengkhianat. Janganlah sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa mereka dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sesungguhnya mereka tidak dapat melemahkan Allah. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kamu mampu, berupa kekuatan yang kamu miliki dan pasukan berkuda. Dengannya kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahuinya. Apapun yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi. Akan tetapi, jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau Nabi Muhammad padanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jika mereka hendak menipumu, sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memperkuat kamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin. Allah mempersatukan hati mereka, orang yang beriman. Seandainya engkau Nabi Muhammad menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya engkau tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi pelindung bagi engkau dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang.
Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir karena mereka orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak memahami. Sekarang Allah telah meringankan bebanmu karena Dia mengetahui sesungguhnya ada kelemahan padamu. Jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, tegar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang, dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, tegar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. Tidaklah sepatutnya bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Seandainya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Makanlah dan manfaatkanlah sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan menganugerahkan kepada kamu yang lebih baik daripada tebusan yang telah diambil dari kamu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akan tetapi, jika mereka para tawanan itu hendak mengkhianatimu Nabi Muhammad, sungguh sebelumnya mereka telah berkhianat kepada Allah. Lalu, Dia menjadikanmu menguasai mereka pada perang Badar itu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, serta orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu sebagiannya merupakan pelindung bagi sebagian yang lain. Orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atas kamu untuk melindungi mereka, sehingga mereka berhijrah. Namun jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, wajib atas kamu memberikan pertolongan, kecuali dalam menghadapi kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Orang-orang yang kufur, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah untuk saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah, serta orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad bersamamu, maka mereka itu termasuk golongan kamu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Sadaqallahul Azim.